Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Marasbil Givari dari kelas 2 SIB dengan NIM 2457301142. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang perubahan apa saja yang saya gunakan saya terapkan di proyek saya kali ini ya. Nah, baik, di sini sebelum saya masuk ke GitHub saya, mungkin saya akan mendemokan dulu bagaimana tampilan dari project saya kali ini ya. Baik, kita masuk dulu. Nah, di sini saya telah mengubah beberapa yang bawaan-bawaan dari template ya, teman-teman. Di sini untuk halaman sidebar-nya di sini sebelumnya itu ada banyak dan ada hal-hal yang tidak berguna seperti ada setting, ada tables dan lain-lain lah. Di sini saya telah menerapkan yang berguna-berguna saja untuk project saya kali ini. Di sini ada fitur utama, saya sudah mengatur direktori ya. Fitur utama itu ada kategori pengaduan dan master datanya itu adalah data warga, user, dan user pages. User pages ini di dalamnya itu ada login dan juga register. Baik, mungkin saya akan perlihatkan dulu kepada teman-teman ya bagaimana login saya. Nah, ini adalah tampilan halaman login saya. Sebelumnya halaman login saya itu sangat-sangat sederhana sekali dan menurut saya itu sangat-sangat jelek ya untuk sebuah halaman login. Nah, di sini saya sudah menggantinya halaman loginnya dengan lebih menarik. Di sini ada login, username atau email, password dan login. Di sini saya sudah membuat juga halaman registernya dengan kita klik saya di sini. Nah, ini adalah halaman registernya. Ada username, ada email, ada password, dan login. Dan kalau punya akun masuk di sini, ini akan masuk ke login lagi. Nah, di sini saya coba dulu login saya yaitu hasbudi@gmail.com. Passwordnya saya masukkan dulu. Masuk. Nah, di sini langsung masuk ya ke halaman dashboardnya. Dan juga di halaman dashboardnya saya sudah menghapus hal-hal yang tidak penting di hal-hal yang sekiranya saya tidak penting ya, atau itu bawaan dari template, yaitu grafik-grafik yang kemarin. Ini cuma saya menambahkan data dummy saja di sini. Ini masih data dummy ya, supaya agar lebih menarik saja sih. Dan kedua itu kita masuk dulu ke form. Di form juga saya sudah membuat beberapa perubahan ya. Contohnya di kategori pengaduan, di sini saya pilih dulu kategorinya mungkin keamanan. Keamanan. Sehari mungkin kita masukkan agak 2 mungkin, atau 3. Prioritas mungkin sedang, kita simpan. Nah, di sini lebih warna ya untuk halaman kolom di atas ini agar terlihat lebih menarik saja sih menurut saya. Dan mungkin ini akan saya hapus nanti. Ini sekiranya ini tidak perlu ini. Dan begitu juga di data warga juga. Kita mungkin langsung lihat saja ya untuk apanya. Nah, ini kita sudah lihat, ini ada nomor dan sudah diterapkan juga warnaan pada kolomnya ya agar terlihat lebih menarik gitu. Dan juga CRUD ini biasa seperti kemarin ya. Dan juga saya sudah menemukan juga user juga sama ini. Lalu kita lihat dulu user. Nah, seperti ini ya kira-kira. Dan juga sini ada logout ini dia akan langsung masuk ke login tadi. Kita coba logout. Nah, langsung begini ya. Baik, mungkin begitu saja untuk demonya. Selanjutnya saya akan menampilkan kepada teman-teman bagaimana perubahan-perubahan yang saya ubah di GitHub melalui GitHub saja ya. Nah, baik di sini untuk GitHub-nya sendiri ini ada commit-commit yang saya ubah di GitHub, ada beberapa commit ya. Kita mulai dulu dari sidebar. Untuk sidebar sendiri ini saya telah menghapus beberapa yang tidak penting di sini seperti documentation atau itu
foto ya, foto yang ada di sidebar sudah saya hapus juga. Sini juga ada menu settingnya juga saya hapus, tektur juga, kemarin ada juga tables itu kalau nggak salah saya hapus juga. Tables, oh ya tables saya rename saja kemarin. Jadi yang dihapus ya cuman segini saja. Dan untuk halaman direktorinya, sebentar. Nah, ini untuk halaman direktori bagian sidebar ya. Sebentar. Nah, di sini adalah perubahannya. Di sini oh ya, ini sebelumnya ini tidak ada slashnya ini, slash A slash D di atas ini. Nah, ini. Jadi saya menambahkan di sini juga. Lalu untuk ini adalah penamaan master data. Sebelumnya itu sudah tidak ada ya. Tapi sekarang saya telah menambahkannya. Ini ada master data yang di mana di dalamnya itu ada menu warga, ada user page, seperti ini kira-kira ya. Untuk selanjutnya itu mungkin untuk penamaan di data warga juga sih. Saya telah menambahkan namanya fitur utama. Nah, ini fitur utama itu ada kategori pengaduan. Mungkin next time-nya saya akan buat beberapa fitur lagi ya. Sini masih sangat sedikit ya, sekali cuma masih ada satu, yaitu kategori pengaduan. Mungkin next time saya akan menambahkan beberapa fitur lagi. Ini perubahan-perubahan sebelumnya. Ini apa ini? Ini bukan. Mungkin ini saya bahas nanti saja. Ini itu adalah perubahan warna kolom form. Itu saya bahas nanti dulu. Satu dulu. Saya juga sudah mengubahnya yang di menu pages. Sebelumnya saya itu bernamanya admin. Nah, sebelumnya itu saya sudah merangkap folder-folder ya, di user ada file, warga ada file. Tapi sebelumnya itu namanya itu adalah admin. Nah, saya di sini mengubahnya menjadi namanya pages. Dan disesuaikan sesuai controllernya ya. Sini kan admin, saya ubah jadi pages. Di situ ini admin, pengaduan, pages. Ini apa ya? Ini dashboard controller kan. Ini pages, admin jadi pages, ini pages seperti itu ya. Begitu juga dengan kategori pengaduan controllernya, saya mengubahnya di pages. Jadi supaya kelihatan lebih rapi aja nih, menambahkan pages itu ya. Dan lalu perubahan selanjutnya yaitu perubahan pada main konten ya. Nah, ini dia. Konten dashboard. Nah, ini sebelumnya itu ada copyright bootstrap dashboard. Di halaman dashboardnya seperti ini ya. Nah, di atas ini ada halaman, ada hal-hal yang tidak berguna ya. Dan di bawah ini juga ada grafik-grafik yang saya rasa itu tidak berguna di dalam project saya, makanya saya hapus. Dan ini adalah riwayatnya. Yang pertama itu ada yang ini ini di atasnya, ini yang di atas, lalu itu footer, sorry. Ini yang di atas, like what you see, premium version for more, ini saya rasa tidak perlu, makanya saya hapus ini, dan saya hanya menyisakan linknya saja ya. Karena kemarin saya sudah mencobanya, saya menghapus semua linknya, malah warnanya ini tidak muncul, dan itu sangat-sangat tidak menarik ya ketika dilihat ya. Selanjutnya itu saya menghapus apa lagi? Ini saya menghapus grafik-grafik. Dan saya rasa itu tidak perlu di project saya, karena di sini saya tidak ada hitung-hitungan, cuma hanya menambah data warga, kategori pengaduan, dan lain-lain.
Menurut saya, untuk grafik itu lebih cocok di project yang menambah hitung-hitungan, misalnya, pemasukan hari ini atau bagaimana, itu cocok untuk dimasukkan, grafik ya. Tapi di sini saya tidak memasukkannya karena tidak cocok di project saya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja ya untuk project teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ada menambahkan data keuangan atau mungkin menambahkan data apalah yang berhubungan dengan grafik, itu mungkin bisa menyesuaikan ya. Di sini saya tidak memakainya. Sini untuk grafik yang pertama dan ini perubahannya. Hanya ini saja yang saya sisakan. Lalu ini apa ini? Ini perubahan, oh ya ini untuk grafik yang kedua. Saya hapus. Saya rasa itu tidak perlu ya. Decrease since yesterday dan ini deh. Ini juga sepertinya grafik ini juga tidak ingat juga ya. Dan lalu untuk di footer saya hanya menghapus ini saja nih. Sebelumnya itu di footer saya juga dulu. Sebelumnya itu di footer di sini ada tulisan, di sini ada tulisan. Saya di sini hanya memodifikasinya saja, yaitu tulisannya hanya di sebelah kiri yaitu Desa Mamuju 2025. Ini dia yang saya hapus dan saya ubah menjadi Desa Mamuju 2025 untuk di halaman footer. Baik, selanjutnya pada login. Nah, di login ini saya telah mengubah view-nya ya menjadi lebih menarik seperti tadi. Nah, saya sudah mengubah beberapa ini jadi lebih menarik seperti di atas, seperti yang tadi saya demokan tadi ya. Ini beberapa saya hapus, CSS-nya saya hapus, CSS yang merah-merah ini berarti itu yang dihapus ya, yang hijau ini berarti menandakan bahwa perubahan yang kita lakukan, begitu ya. Ini lalu sidebar, tidak perlu, oke. Ini apa? Tidak perlu. Lalu ini login dan regis sudah bisa. Nah, ini sebelumnya saya belum bisa ya untuk login dan regis itu. Ketika saya kemarin itu saya login, dia tidak masuk ke halaman dashboard. Oke, saya buat komit di sini login belum berhasil dan di sini ketika selesai login ya. Oke, saya menamakannya yaitu login dan regis sudah bisa begitu. Lanjut di sini saya sudah membuat beberapa di out-nya, out controller. Oh ya ini saya hapus foundation dan menggantinya jadi facades off gitu. Ini juga saya hapus, saya validate, ini saya hapus. Saya juga menambahkan function baru ya, yaitu bernama login kalau tidak salah kemarin. Mana ya login? Function login. Mana dia? Login function store. Mungkin saya tidak tahu, saya juga lupa ya. Layout admin ini untuk header. Oh ya, ini kemarin di layout admin itu saya tunjukkan dulu di atas ini tidak ada kesalahan kemarin ya, di atas ini yaitu logonya tidak muncul ketika saya pindah-pindah. Saya pindah sini, nah logonya itu di sini tidak muncul. Di sini juga tidak muncul ya. Saya juga tidak tahu yang ini kenapa hanya ini saja muncul, saya juga tidak tahu. Nah, caranya saya ubah menjadi, saya panggil image logonya, set image logo begitu. Di halaman register. Oh ya, ini sudah di halaman register saya samakan saja di halaman login tampilnya, tapi
Perbedaannya hanya mengisinya saja seperti ini. Saya contohkan dulu ya. Sebentar. Seperti ini, login, register. Start registernya. Saya hanya menambahkan username, email, password. Tapi kalau di login dia hanya masukkan username dan password atau ya gitu. Untuk ininya juga rootnya juga kita apakan ubah jadi seperti ini ya. Saya tidak memakai root resource, tapi saya memanggil namanya outsource saja begitu. Lalu untuk selanjutnya sebentar. Oh ya, ini ada perubahan warna ya. Untuk perubahan warna saya sudah menggantinya dengan CSS-nya juga ya. Saya menggunakan CSS. Nih di bagian indeksnya saja. Di sini ini yang saya ubah. Ini saya hapus. Ini saya ubah menjadi seperti ini dan terakhirnya saya menambahkan CSS ya. Ya, terakhirnya saya menambahkan CSS-nya. Itu makanya tampilan kolom tadi di atas menjadi lebih menarik ya. Ini juga. Dan di warga create ini, oh ya, ketika kemarin itu ketika ditekan dia tuh ketika ditekan yang disklamin dia tidak terlihat seperti ini. Saya coba contohkan dulu ya. Nah, ketika ini kemarin ditekan dia tidak menampilkan warna ya. Kalau di sini saya tekan dia mengandung warna-warna biru seperti itu. Seperti itu kira-kira ya. Dan di sini saya menghapus beberapa yang beberapa ya, dan mengganti dengan baru lagi hijau-hijau ini. Mungkin seperti itu. Di indeks ini juga sama ya. Di indeks ini saya mengubah pewarnaan kolom ya. Saya mengubah pewarnaan kolom. Ini deh. Ini adalah CSS-nya yang saya tambahkan lagi supaya agar kolomnya itu terlihat lebih menarik. Seperti itu. Oke, mungkin kita dulu. Oke, mungkin segitu saja ya untuk perubahan-perubahan untuk video kali ini dan perubahan-perubahan yang saya lakukan. Mungkin segitu saja dari saya untuk perubahan ya. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin segitu saja video kali ini saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.